Halo, semangat pagi sahabat Coach Ella dan para pecinta Herbalife. Hari ini aku mau sedikit edukasi tentang protein ya, seperti itu. Jadi protein. Jadi apa sih protein itu? Sejauh ini yang saya pelajarin itu protein itu banyak banget ya manfaatnya untuk masa otot. Seperti itu. Satu. Nih, bentar ya, aku pasin dulu kameranya. Oke, nah posisiku sekarang ini lagi ada di rumah nutrisi aku di Jakarta Timur, itu ya. Nah, aku mau ngulas sedikit mengenai protein personal protein powder atau yang sering kita sebut PPP seperti itu ya. Nah, PPP itu sendiri manfaatnya apa sih ya gitu? Kalau PPP ini kan protein ya. Kalau ditanya rasanya apa, ini rasanya tawar ya teman-teman. Nah, manfaat dari protein sendiri itu satu untuk meningkatkan massa otot nih. Massa otot kita itu dinaikkan. Kalau massa otot kita dinaikkan, maka dia akan mempercepat membakar ya, mempercepat turun berat badan. Jadi membakar lemak yang ada dalam tubuh kita seperti itu. Terus selain itu dengan adanya protein kita jadi kenyang lebih lama. Yang ketiga adalah untuk sebagai sumber energi ya, sebagai sumber energi buat kita untuk beraktivitas. Seperti apa lagi ya? Yang terpenting meningkatkan daya tahan tubuh. Salah satu manfaat dari protein adalah meningkatkan daya tahan tubuh. Itu. Nah, itu kan penting banget ya buat kita ya, meningkatkan daya tahan tubuh. Seperti itu. Terus protein sendiri berapa sih yang dibutuhkan oleh tubuh kita ini? Jadi untuk kita yang usianya, untuk kamu yang usianya 15 sampai 80 ya, seperti itu, sampai 80-an ya, kurang lebih seperti itu. Itu yang dibutuhkan itu kurang lebih 62 gram. Nah, rata-rata kita seperti itu ya, usianya di bawah 80 ya, seperti itu. Nah, tapi kalau 80 maka yang dibutuhkan itu lebih sedikit, seperti itu. Kalau misalkan 80 ke atas sudah mulai diturunkan ya proteinnya. Alasannya apa? Aku belum belajar soal ini ya, seperti itu. Kalau ada yang tahu boleh sharing juga sih ya. Nah, kita bahas kebutuhan protein untuk manusia 80 ke bawah, yaitu 62 gram seperti itu. Nah, untuk protein sendiri kamu dapat dari mana? Bisa didapat dari ikan, ayam, telur seperti itu. Nah, kalau yang saya lihat ini berdasarkan Fat Secret ya, teman-teman bisa cek sendiri ya di tabel kalori atau kalau di ini Fat Secret kayak gitu ya. Itu kalau protein yang ada di dalam ikan itu kurang lebih 17 gitu. Sedangkan yang ada dalam satu telur, butir telur itu 6. Sedikit ya gitu kan. Kalau kamu makan 3 telur berarti 6 kali 3 18. Tetap aja nggak banyak. Enak-enak deh kalau kamu tiap hari makan telur, dijamin. Seperti itu. Nah, sedangkan ya protein yang tertinggi, yang tinggi versi Fat Secret tadi itu ayam, dada ayam. Kalau dada ayam kamu rebus ya, itu proteinnya itu lumayan 30, tapi 100 gram ya teman-teman. Nanti bisa kamu cek atau kamu timbang-timbang gitu ya makanan kamu seperti itu. Jadi itu proteinnya 30. Jadi istilahnya kalau mau naikin protein yaitu dari dada ayam seperti itu. Kalau telur masih sedikit ya 6. Kalau kita makan kebanyakan aja sudah enak gitu kan. Kebayang nggak kalau kamu kebutuhannya 62, sementara kamu pagi makan telur ayam ceplok, digoreng lagi ya. Kalau nggak digoreng nih, kita bahas nggak digoreng ya. Kalorinya proteinnya 6. 2 deh 12. Nanti makan siangnya dengan dada ayam, proteinnya 30, baru 42. Seperti itu. Terus
ditambah lagi, kalau boleh juga sih kamu makan sorenya makan ayam lagi, tambah 30 protein lagi, 30 apa sih kandungannya 30 juga sih, boleh juga. Jadi pagi telur, siang dada ayam, sore dada ayam, boleh. Itu kalau kamu tanpa nasi ya. Ingat semuanya punya kalori teman-teman, gitu kan. Kita juga butuh karbohidrat juga ya, seperti itu. Itu cuma dari protein. Nah, kalau kamu sedang diet, cuman makan itu aja tanpa makan nasi, ya silakan ya, itu keputusan di kamu. Tapi kalau aku sendiri pernah ngalamin, aku tuh nggak bisa seperti itu, karena falsafahnya itu sebenarnya tubuh kita itu juga perlu karbohidrat. Tapi ada juga sih yang bilang karbohidrat bisa didapat dari apa sih, dari buah aja juga ada. Ya nggak tahu deh, saya itu nggak mau ngebahas itu ya. Yang jelas kalau saya setelah sana sini mencoba diet, bahkan sampai mengurangi porsi makan yang mana akibatnya fatal buat tubuh saya. Pernah deh saya sampai asam lambungnya naik, itu gara-gara mengurangi makannya itu. Aduh, sekitar 5-6 tahun yang lalu. Nah, saya sih konsumsinya memang konsumsi shake Herbalife, di mana kandungan nutrisinya itu juga ada proteinnya teman-teman ya. Kandungan proteinnya, jadi bukan istilahnya bukan hanya untuk diet aja, jadi untuk kamu sebagai sarapan pagi udah oke lah ya. Ini sekaleng shake ini proteinnya yang ada dalam shake ini 9. Bayangin tadi satu telur aja cuma 6. Kalau kamu makan telur doang satu, apakah kamu kenyang? Tidak dong, seperti itu. Nah, tapi kalau kita minum shake ini dengan protein 9 dan kalorinya juga rendah, kalau kamu untuk mempertahankan berat badan kamu, pas banget, kalorinya cuma 100, 2 sendok, terus kalorinya rendah dan proteinnya juga lumayan tinggi ya, 9 ya, dibanding dengan telur yang tadi, seperti itu. Nah, kalau aku sendiri sukanya ditambahin dengan PBB ini kan, protein powder, karena dia proteinnya itu mengandung 5. Jadi kalau misalkan aku membutuhkan protein, aku bisa dari sini. Nanti siangnya aku bisa pakai dada ayam atau ikan ya, seperti itu. Tapi aku cenderung ke dada ayam, seperti itu. Nah, jadi teman-teman, itu tadi ya sekilas kebutuhan protein tubuh kita, bahwa kita itu membutuhkan 62 gram protein. Kalau kita dapat dari telur dan ya silakan, itu keputusan kalian. Cuman ya itu tadi, kita bisa enak ya tiap hari seperti itu ya, makannya telur dan lain sebagainya, aduh enak banget seperti itu. Nah, kalau cara simple, cara sehat, itu cara mudahnya ya saya konsumsinya seperti ini tiap pagi. Jadi saya mempertahankan berat badan saya. Dulu saya 61,6, terus saya program beberapa ini, terus sampai sekarang sih stabil ya, berat badan saya stabil. Saya cuma konsumsi ini. Ternyata nih teman-teman, kandungan nutrisi yang ada di dalam sini bukan hanya protein aja, banyak banget gitu kan. Jadi udah keren banget gitu kan ya. Jadi luar biasa lah ya isi nutrisinya seperti itu. Nah, itu tadi ya aku ulangin lagi bahwa si protein powder ini, PPP ini manfaatnya banyak. Selain untuk meningkatkan massa otot kamu, mempertahankan daya tahan tubuh, dan apa ya, untuk kenyang lebih lama, seperti itu. Seperti itu ya. Jadi manfaatnya kalau kamu lagi program diet Herbalife, saran aku tambahin si protein powder ini gitu kan. Jadi biar kamu itu, biasanya kan orang kalau lagi program pertama itu pasti gampang lapar. Nah, disarankan nih pakai ini gitu ya. Ini lebih bagus. Jadi komplit ya, sarapan kita komplit, proteinnya juga komplit. Seperti itu ya. Jadi apakah wajib pakai protein powder? Kamu bisa jawab sendiri ya, seperti itu. Karena saya sudah paparkan tadi manfaatnya seperti apa si PPP ini, seperti itu. Kalau kamu merasa tidak perlu ya it's okay, nggak apa-apa, terserah kamu yang bisa memutuskan. Kalau saya sendiri membutuhkan biar daya tahan tubuh saya naik. Tapi tetap kembali semuanya adalah pola pikir kita nih harus 100%, seperti itu ya. Kita mengikuti konsepnya. Konsep falsafahnya Herbalife itu gini, 20% olahraga, 80% pola makan, dan 100% pola pikir. Jadi oke, buat kamu yang lagi program,
100% pola pikir kamu harus dibetulin. Nanti maka pola makan kamu dan pola hidup kamu juga akan berubah. Seperti itu ya. Oke, sampai ketemu di edukasi berikutnya. Bye bye.